Tema 8 Peristiwa Alam, Subtema 2 Kemarau, Pembelajaran 5. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut kata, lalu menggunakan dalam sebuah kalimat. Berikut 5 contoh kalimat ajakan. Yang pertama, mari budayakan kejujuran dalam setiap tingkah laku kita. Yang kedua, ayo kita berkunjung ke Monumen Nasional. Yang ketiga, mari jaga perdamaian kita di momen peringatan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, marilah kita menjaga keindahan alam yang ada di Indonesia untuk anak cucu kita di masa mendatang. Yang kelima, jumlah sampah plastik semakin banyak. Ayo mulai membawa tas sendiri ketika berbelanja di supermarket. Berikut contoh kalimat ajakan pada gambar. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin, Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Nomor 1, bola bekel. Hasil timbangannya adalah 6 butir kelereng. Nomor 2, gantungan kunci. Hasil timbangannya adalah 2 butir kelereng. Nomor 3, penghapus. Hasil timbangannya adalah 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbangan Dayu. Nomor 1. Benda manakah yang paling berat? Benda yang paling berat yaitu bola bekel. Nomor 2. Benda manakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan yaitu penghapus. Nomor 3. Urutkan benda pada tabel berikut. A. Urutan benda dari yang paling ringan yaitu penghapus, gantungan kunci, dan bola bekel. B. Urutan benda dari yang paling berat yaitu bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Selanjutnya, Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Nomor 1, boneka. Hasil timbangannya adalah 10 butir kelereng. Nomor 2, sebuah sandal. Hasil timbangannya adalah 9 butir kelereng. Nomor 3, buku cerita. Hasil timbangannya adalah 7 butir kelereng. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Benda yang paling berat yaitu boneka. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan yaitu buku cerita. Yang ketiga, urutkan benda pada tabel di depan. A. Urutan benda dari yang paling ringan yaitu buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. B. Urutan benda dari yang paling berat yaitu boneka, sebuah sandal, dan buku cerita. Sekarang kita akan bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Yang keempat, benda manakah yang paling berat? Benda yang paling berat yaitu boneka milik Siti. Yang kelima, benda manakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan yaitu penghapus milik Dayu. Yang keenam, urutkan benda dari yang paling ringan. Benda dari yang paling ringan adalah penghapus, gantungan kunci, bola bekel, buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. Yang ketujuh, urutkan benda dari yang paling berat. Benda dari yang paling berat adalah boneka, sebuah sandal, buku cerita, bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Nah, dari pembelajaran ini, kita jadi mengetahui bahwa yang pertama, alat ukur tidak baku akan menghasilkan pengukuran yang berbeda bila dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Bila 2 orang mengukur lebar rumah dengan depa atau hela,
maka hasilnya akan berbeda. Yang kedua, satuan baku ditentukan sendiri-sendiri oleh pengukur. Yang ketiga, hanya diakui dan digunakan di penggunaan tertentu saja. Alat ukur tidak baku antara lain depa, jengkal, kaki, dan sebagainya. Cara mengukur menggunakan jengkal adalah dengan merentangkan kelingking dan ibu jari. Cara mengukur menggunakan depa adalah dengan cara merentangkan kedua belah tangan kita, yakni kanan dan kiri. Cara mengukur menggunakan hasta adalah dengan alat ukur berupa tangan, yakni dari bagian siku hingga ke ujung jari tengah. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang disampaikan? Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa bertanya kepada orang tuamu ya.